on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Kak Teteh, apakah suara saya terdengar? Putus-putus. Putus-putus, Kak. Terlalu jelas. Putus-putus. Biar Putus-putus. Bentar ya. Sekarang apa suara saya terdengar? Terdengar. Maka kepada Kang Teteh yang belum presensi, boleh dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. kayu mulai, Kak. Mohon maaf sebentar ya karena ada kesalahan teknis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, akan tetes SAI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan FGD tutorial seminar pendidikan agama Islam yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Fadila Lufia Kirana dari Pendidikan Bahasa Jepang. Insya Allah hari ini akan menjadi moderator untuk pertemuan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum kita ke penyajian, kita cek dulu jargonnya ya. Masih ingat kan akan teteh jargonnya? Jadi silahkan nanti di unmute dulu. Kita cek jargon. Tutorial SPAI. Ya kan teteh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Ya. Kita cek jargon dulu ya. Kalau saya mengatakan tutorial SKI, jawab dengan kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Siap? Siap. 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 Baik. Tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Kak Teteh. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan selamat datang juga kepada para penyaji, juga kepada dosen Dr. Fahrudin MAG, selamat datang. Kemudian kepada penyaji hari ini dari Pendidikan Bahasa Arab B, Kang Ahwanur Rosali, kemudian Kang Kusuma Kadarisman, dan Tesani Maharani. Mungkin langsung saja kepada penyajian pertama dari Pendidikan Bahasa Arab B. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Teh moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Fahrudin, yang terhormat rekan-rekan panitia tutorial SPAI, dan saudara-saudara peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudara sekalian, insya Allah pada sore hari yang berbahagia ini kita sama-sama akan berdiskusi mengenai penerapan Islamisasi sains atau penerapan Islamisasi ilmu pengetahuan dalam beragam disiplin ilmu. Karena saya berasal dari jurusan bahasa yang erat kaitannya dengan komunikasi, maka insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan atau sebuah diskursus mengenai reislamisasi ilmu komunikasi. Reislamisasi ilmu adalah membentuk atau mencetak ulang ilmu
untuk menyesuaikannya dengan Islam. Kenapa saya menggunakan kata reislamisasi di sini? Karena sejatinya sedari dulu Islam telah mengajarkan, Islam telah mengarahkan umatnya agar senantiasa bertutur kata atau berkomunikasi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Hal itu dapat kita temukan di berbagai sumber utama Islam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya adalah yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'idah atau pesan-pesan yang baik. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap hari akhir, terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari ayat dan hadis tersebut tersimpan sebuah pesan bahwasanya Islam menganjurkan, Islam memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua agar senantiasa bertutur kata atau berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi dewasa ini kita sering temukan, banyak kita dapati bentuk-bentuk komunikasi yang tidak lagi sesuai atau tidak lagi berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Baik skala kecil, yaitu interaksi antar masyarakat, seperti halnya membicarakan keburukan orang lain, kemudian mengadu domba dan lain sebagainya, maupun juga skala besar nasional dan internasional, seperti ketidaksesuaian berita, propaganda, dan lain sebagainya. Saya kira kita sepakat bahwasanya bentuk-bentuk komunikasi tersebut adalah bentuk komunikasi yang tidak sesuai dengan Islam, yang tidak berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Lantas, apa saja kiranya prinsip-prinsip atau landasan-landasan komunikasi di dalam Islam? Hamid Maulana dalam bukunya yang berjudul Global Communication in Transition, in the End of Diversity menyebutkan setidaknya ada 5 prinsip atau 5 landasan dalam berkomunikasi di dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Komunikasi harus jelas arahnya. Berdasar kepada prinsip tersebut, segala bentuk atau perilaku berkomunikasi tentu harus jelas arahnya, harus jelas tujuannya. Segala bentuk berkomunikasi yang mengakibatkan penyimpangan terhadap akidah Islam tentu harus dihindarkan. Kemudian fungsi komunikasi pada prinsip tersebut adalah mengarahkan atau menyampaikan kepada manusia agar terbebas dari bentuk-bentuk kesyirikan, yang dapat merusak akidah Islam. Dan peran media massa dalam hal ini adalah dapat untuk menyiarkan, untuk dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks yang universal agar ajaran-ajaran Islam diterima oleh segala umat manusia. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip berkomunikasi di dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu komunikasi sebagai media untuk dakwah. Dalam konteks berkomunikasi, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini dapat dijadikan pegangan oleh para pegiat atau para pekerja komunikasi. Para pekerja komunikasi seperti di media-media massa contohnya, ia tidak hanya berperan, ia tidak hanya
menjadikan media massa sebagai lahan untuk bisnis semata dan sebagai media untuk hiburan saja, akan tetapi dia juga harus memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadikan umat, untuk menjadikan individu dan masyarakat yang lebih islami. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip ummah, yaitu menekankan pada kebersamaan yang berdasar pada ajaran Islam. Untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan umat, tentu diperlukan adanya suatu komunikasi. Fungsi komunikasi dalam hal ini bertujuan agar hubungan antara individu dan individu dengan masyarakat, masyarakat dengan individu dengan Tuhan berjalan dengan baik. Itu di antara prinsip komunikasi dalam prinsip ummah. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip takwa. Jika keterampilan berkomunikasi tidak diikat dengan sifat takwa, maka bisa jadi pelaku tersebut akan menyimpangkan pesan-pesan komunikasi kepada hal yang berlainan dengan ajaran Islam. Akan tetapi apabila pelaku komunikasi dibekali dengan prinsip takwa, maka insya Allah ia akan mendapatkan bimbingan, ia akan terbimbing ke dalam jalan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian prinsip berikutnya yaitu prinsip amanah, yaitu sikap tanggung jawab dalam kegiatan komunikasi. Seorang yang melakukan proses komunikasi atau melakukan pekerjaan komunikasi, apabila ia menerapkan prinsip amanah ini, maka ia akan bertindak hati-hati dan penuh perhitungan, manakala ia menyadari bahwa seluruh aktivitas yang dilakukannya, bentuk komunikasi yang dilakukannya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kepadanya. Nah, semua tujuan-tujuan dari prinsip di atas akan bermuara, akan terangkum pada satu tujuan, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 125 yang tadi saya dibacakan di awal, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran atau mau'idah atau pesan-pesan yang baik, dan bantahlah mereka dengan jalan atau cara yang baik pula. Karena pada akhirnya Tuhan menghendaki kemampuan berkomunikasi kita adalah untuk menyeru umat manusia agar mereka juga dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh punten masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi sekarang saya akan melanjutkan diskusi tentang Islamisasi sains dalam disiplin ilmu. Kalau saya akan membahasnya dalam beragam disiplin ilmu, terutama ilmu sains. Mengapa? Karena sejak masa Khilafah Abbasiyah, agama Islam itu sebenarnya tidak pernah sama sekali membatasi mana itu ilmu sains dan agama. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang kejadian-kejadian di alam. Itu dalam Al-Quran itu banyak sekali. Misalnya dalam yang kita sering baca, yaitu ayat Al-Imran, surah Al-Imran ayat 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.
yaitu sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang setiap malam, yang setiap hari, malam dan siang, mereka memikirkan tanda-tanda Allah di alam ini. Mengapa Allah menciptakan ini? Bagaimana Allah menciptakan ini dan itu, dan mengapa sedikit sekali setiap kejadian-kejadian itu tidak pernah bertentangan dengan satu sama lain sehingga dapat menghancurkan alam itu sendiri. Dan Al-Quran pun sangat menganjurkan kalau orang-orang yang beriman atau Muslim itu untuk mempelajari ilmu-ilmu alam. Dalam penggalan ayat surah Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berilmu, yang sangat mengerti bagaimana ayat-ayat Allah itu di alam ini berjalan, dan mereka dari ayat dan dari tanda-tanda Allah itu mereka makin beriman. Dan dalam penggalan ayat lainnya Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ya benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal dan yang dapat mengambil pelajaran. Jadi kalau orang-orang yang berakal itulah yang mengerti ayat-ayat Allah di kehidupan ini, yang dapat mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Tapi bagaimanapun bagaimana pintar ataupun berakal orang-orang itu, tidaklah berguna ilmu pengetahuan mereka jika mereka tidak beriman. Seperti banyak yang terjadi untuk ilmuwan di barat nanti akan dibahas. Dan Nabi Muhammad SAW juga sangat menuntut bagi umatnya agar mereka belajar. Misalnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi bukan hanya sunnah ataupun mubah, itu wajib sekali untuk setiap muslim itu belajar. Walaupun terutama agama Islam itu sendiri. Kalau misalnya orang yang tidak beragama, yang mereka sangat pintar sekali sainsnya, mungkin mendapatkan hadiah Nobel sekalipun, jika mereka tidak beriman, itu ilmu mereka itu di hadapan Allah tidak berguna sama sekali. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak hanya itu, kalau Nabi Muhammad pun menyetarakan kalau menuntut ilmu itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Nah, saya lupa lagi hadisnya, tapi kalau misalnya ada seorang muslim yang pergi menuntut ilmu lalu dia meninggal di jalan, maka dia akan dianggap sebagai mati syahid, dan karena itu ya orang yang berilmu pasti langsung masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Dan satu hadis lainnya, walaupun dhaif, tapi ini sangat populer di kita, terutama sebagai mahasiswa. Carilah ilmu sampai di negeri Cina. Kenapa negeri Cina? Karena pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad itu, negeri paling jauh itu di Timur Tengah itu adalah negeri Cina, yang mereka anggap itu canggih,
sangat beradab dan kaya. Mereka juga memiliki ilmu-ilmu yang hampir-hampir sangat cari-cari oleh orang-orang di Timur Tengah dan di Barat maupun oleh orang Persia dan orang Romawi. Jadi karena itu Nabi Muhammad SAW sangat menuntut bagi umat Muslim itu untuk berilmu, karena tanpa ilmu itu umat Muslim mudah dibodohi dan dijauhi dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun begitu ada tantangannya. Mengapa pada zaman modern ini banyak sekali ideologi-ideologi dalam ilmu, dalam sains dan komunitas sains yang terang-terang meragukan keberadaan Tuhan dan atau bahkan menyangkalnya. Mengapa? Misalnya kalau itu agama Islam, mereka itu banyak menganggap kalau paham agama kita, agama Islam itu konflik dengan paham sains Barat. Kenapa? Kalau sains Barat itu mereka berdasar kepada rasionalisme dan logika. Bagi mereka kalau misalnya suatu hal itu tidak logis, tidak rasional, tidak sesuai dengan masuk akal, mereka menolaknya. Mereka itu sangat bersikeras kalau sesuatu harus dapat dibuktikan dengan tidak ya, karena mereka tidak terlalu baik kepada mereka itu penyaji dua untuk mempersingkat waktunya karena sudah habis. Mangga boleh ditutup. Sudah. Jadi kalau Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu sains, bahkan sangat menganjurkan untuk mempelajari ilmu sains, ilmu ekonomi atau apapun. Tapi di masa-masa ini banyak sekali orang-orang yang menentang agama Islam dalam ilmu sains karena mereka menganggap kalau agama Islam itu tidak logis dan tidak yang bertentangan dengan sains, sehingga mereka berusaha menyingkirkan agama dari sains. Sudah dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Sudah. Kepada penyaji selanjutnya dari PJKRB, waktunya 5 menit, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Jelas. Saya boleh. Jelas. Ya udah. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu Islamisasi. Islamisasi sains ialah bagaimana sains itu diwarnai dengan keislaman. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun sebuah sains sastra dan sains pasti alam yang memberikan dasar dan tujuan-tujuannya itu terhadap kaidah-kaidah Al-Quran dan juga kaidah-kaidah hadis. Nah, gagasan awal ini diprakasai di University of King Abdul Aziz pada tahun 1977. Nah, pertama kalinya itu dilontarkan oleh Raji Al-Faruqi dalam makalahnya, yaitu Islamizing Social Science, dan juga Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam makalahnya, yaitu Preliminary Thought on the Nature of Knowledge and the Aim of Education. Nah, peran-peran dari peran-peran ilmuwan muslim dalam ilmu pengetahuan itu adalah para ilmuwan banyak menerjemahkan buku-buku yang berasal dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris dan lain-lain ke dalam bahasa Arab untuk mempermudah umat-umat Islam yang dulunya di bangsa Arab itu mengerti maksud dari si ilmu pengetahuan tersebut. Nah,
Dari itu lahirlah sebuah ilmuwan-ilmuwan, yaitu Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedokterannya, Al-Khwarizmi dengan matematika, geografi, dan astronominya, Ibnu Al-Nafis dengan kedokterannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 20 menit. Mangga akan Teteh, ada yang mau bertanya atau berpendapat? Saya Teh izin ingin bertanya. Saya Rahel dari Pendidikan Tata Boga dengan NIM 1805653. Izin bertanya, sekarang kan umat Islam tuh banyak terlena ya dengan ajaran-ajaran barat seperti food, film, fun, and fashion. Kira-kira, dan itu tuh bikin kita jadi terbelakang gitu, karena terlena dengan adanya ajaran-ajaran barat itu. Gimana sih caranya biar kita tuh menangani hal-hal tersebut gitu, biar kita bisa maju juga sebagai umat Islam gitu. Udah tes gitu.
Mangga, ada pertanyaan lain? Ada teh? Ada. Mangga, Kang Muhammad Faris ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Wahid dengan NIM 1807683 dari PJKRB FKUP 2018. Izin bertanya mengenai materi yang kedua yang disampaikan oleh Akang Galang Kusuma mengenai tema pencapaian islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita dalam memahami salah satu ilmu di dunia ini, yaitu ilmu filsafat, yang dimana ilmu filsafat itu tersendiri dapat dikatakan dapat merusak akidah Islam. Karena kan pasti banyak juga orang-orang Islam gitu yang mempelajari ilmu filsafat. Terima kasih. Izin bertanya. Mangga, Kang, satu pertanyaan lagi. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya Egi Permana, NIM 1705251 dari jurusan Pendidikan Kimia. Mau bertanya tadi terkait penyaji kedua, bahwa dibilang atau disebutkan orang berilmu itu dijamin masuk surga. Nah, di sini berilmu kata dari berilmu di sini itu seperti apa? Apakah semua orang yang berilmu itu masuk surga? Nah, bagaimana kalau misalkan ilmunya itu ilmu goib? Apakah itu dijamin juga masuk surga? Oke, terima kasih. Teh izin bertanya. Teh aku mau nanya. Tadi udah ngechat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Izin mengganti moderator. Beliaunya ada gangguan. Mungkin dicukupkan dulu ya 3 pertanyaan. Mangga dari penyaji ataupun yang lainnya ada yang mau menanggapi dari pertanyaan pertama tadi? Pertanyaannya bisa diulang, Teh? Mangga, Teteh, yang pertanyaan pertama bisa diulang pertanyaannya? Iya, jadi kan sekarang umat Islam dibilang terbelakang kan karena banyak itu ajaran-ajaran barat yang masuk seperti food, fun, film, and fashion. Gimana sih cara kita buat nanganin semua ajaran-ajaran barat yang masuk ke kita sehingga membuat kita jadi banyak yang terbelakang, jadi terlena akan ajaran-ajaran itu, gitu. Nah, Masya Allah, keren ya pertanyaannya tentang fashion yang seperti itu. Mangga bisa ada yang mau menanggapin dari penyaji? Boleh dari saya? Ya. Enggak. Nanti mungkin kalau misalkan penyaji yang lain mau menambahkan, mangga. Dari saya, memang pada saat ini umat Islam bisa dibilang sedikit tertinggal dari yang lain seperti itu. Di antara penyebabnya adalah dari umat Islam sendiri yang tidak mau atau mungkin tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip di dalam Islam. Padahal dengan adanya prinsip-prinsip Islam itu, Islam sendiri tidak mencegah adanya sebuah perubahan. Justru Islam itu memandang sebuah perubahan adalah perubahan yang penting yang dapat ya. Tarik sis. Jelas? Kurung. Sudah ada. Mungkin kalau ada gangguan boleh di off dulu kameranya. Gimana? Enggak, dilanjutkan. Oke. Ya. Mengapa
tadi ya pertanyaannya, memang pada saat ini bisa dibilang umat Islam itu tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Karena menurut saya gitu, persepsi dari pandangan saya sendiri, umat Islam tertinggal itu karena memang padahalnya umat Islam sendiri yang menjauh terhadap prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran Islam. Padahal sejatinya Islam itu menerima segala perubahan. Bahkan para pelopor, para pencetus, para pemikir-pemikir yang ada itu semuanya lahir daripada rahim Islam. Yang tadi sudah dikatakan bahwasanya ada Ibnu Sina dan lain sebagainya gitu. Karena mereka sebelum mempelajari ilmu pengetahuan keduniawian, itu mereka mempelajari Islam terlebih dahulu, seperti itu. Oleh karena itu dengan mempelajari Islam terlebih dahulu, karena dia tahu bahwasanya sumber-sumber semua pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, semuanya bersumber dari Islam. Oleh karena itu, pada era saat ini semuanya terbalik, gitu. Mempelajari yang sifatnya duniawi terlebih dahulu dan melepaskan semua yang atribut-atribut Islam itu sendiri gitu. Pada akhirnya ya umat Islam tertinggal dari bangsa yang lain. Seperti itu mungkin nanti ditambahkan sama penyaji yang lain. Alhamdulillah. Dari penyaji lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Teh. Mangga, Teh. Kalau misalnya menurut saya sih untuk kayak budaya-budaya luar gitu ya, nah kitanya juga memilih supaya apa ya, kita boleh bergaul tapi tetap harus ada landasan agama kita sendiri gitu. Jangan misalnya kan budaya barat sih kayak contohnya kayak minum-minum gitu kan. Mungkin untuk sebagian besar orang-orang mikir kayak minum tuh asik gitu atau gimana gitu. Ya mungkin buat mereka emang gaul atau apa. Tapi kan karena kita orang Islam juga ya harus teguh dalam pendirian kita gitu. Kita boleh gaul tapi ya kita juga harus dalam jalur yang benar dalam agama kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Mungkin sudah mewakili ya. Dari Teh Rahelnya sendiri, apakah sudah terjawab? Iya Teh, insya Allah udah. Sip. Dilanjut ke pertanyaan kedua saja ya. Mungkin bisa diulang lagi sama Akang yang kedua. Tadi sama Akang. Saya Teh. Ya, mangga. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita dalam memahami salah satu ilmu di dunia ini, yaitu ilmu filsafat, yang dimana ilmu tersebut dikatakan dapat merusak akidah agama Islam. Terima kasih. Karena kan ilmu tersebut banyak gitu oleh orang Muslim gitu. Insya Allah ya, katanya pertanyaannya mengenai ilmu filsafat. Bagaimana sih Islam memandang ilmu filsafat? Mungkin dari penyaji ada yang mau menambahkan? Jawab. Saya akan menjawab, soalnya memang tadi ke saya juga tanya. Jadi, apakah ilmu filsafat itu dapat merusak agama Islam? Ya, itu tergantung dari, memang kalau ilmu filsafat itu memang harus hati-hati mempelajarinya. Dulu saya juga pernah mempelajari filsafat secara singkat 1 semester. Jadi, memang kalau ilmu filsafat itu untuk bisa dibilang memang dikhususin untuk orang-orang yang memang pintar lah bisa dibilang. Kenapa? Karena kalau filsafat itu sebenarnya memang pikiran manusia, bukan firman dari Tuhan. Jadi memang kalau memang tidak hati-hati itu dapat menyesatkan akidah-akidah kita. Bagaimana cara menghindarinya? Ya seperti biasa, selalu berpegang pada agama Islam. Kalau misalnya, jadi memang kalau misalnya tidak dapat menahan, tidak dapat bertahan untuk mempelajari ilmu filsafat, mending memang jangan
mendekati yang mendalami gitu, cuma mengetahui aja. Kalau misalnya tidak dapat kalau misalnya tidak tahan dengan paham-paham yang memang dibilang mungkin menyesatkan. Jadi jawabannya itu selalu harus kita bertahan teguh dengan ajaran agama Islam kita. Karena kalau filsafat itu pada akhirnya cuma paham-paham yang dibuat-buat oleh manusia, bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa menjawab. Terima kasih. Balkis, Terima ini kasih, ada Kang Galuh. mau bertanya untuk menambah. Dari Mau menambahkan? ya dari Akang dulu. Nanti dilanjut sama Balkis untuk menambahkan. Mangga yang mau menambahkan? Mangga Kang Ahwan. Oh, saya? Ya. Filsafat, menurut saya, filsafat bisa berbahaya dan bisa juga bermanfaat. Berbahaya apabila dia tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat. Sementara bermanfaat, dia akan menambah keimanan dan akan semakin menambah keimanan dan mengakui segala kejadian yang terjadi di alam semesta ini gitu. Artinya bisa dua kemungkinan, bisa menambah keimanan dan bisa menambah tadi tidak bermanfaatan, mungkin seperti itu. Solusinya tadi, sebelum kita mempelajari filsafat, sebelum kita berpikir, sebelum kita merenungi semua yang terjadi, kita harus dilandasi keimanan yang kuat terlebih dahulu. Harus dilandasi dengan ketauhidan, meyakini keesaan Allah dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah keimanan kita kuat, baru boleh kita mempelajari atau berfilsafat seperti itu. Baik, dilanjut saja ke Kang. Halo. Masuk teh. Mangga langsung saja. Ya. Siapa teh ini teh, Andika atau siapa teh? Kang Balkis dulu. Oh, siap. Ya. Suara saya terdengar nggak teh? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Batrisya Balkis dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sama seperti Kang Ahwan. Saya ingin menambahkan gitu ya, secara terperinci gitu. Jawabannya sedikit sistematis gitu ya, mengenai tentang filsafat gitu. Karena saya pun bersama teman-teman gitu, kadang suka berdiskusi juga bersama dosen-dosen gitu kan mengenai filsafat gitu. Kadang memang stigma orang-orang mengenai filsafat itu filsafat identik dengan ateis gitu. Padahal itu tuh merupakan mitos gitu ya. Secara ilmiahnya itu adalah mitos gitu. Karena filsafat sendiri kan merupakan secara filosofis itu merupakan akar katanya pun gitu, secara radikal gitu. Filsafat itu berawal dari kata filosofis gitu dan sofia, yang artinya itu mencintai sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud itu apa sih? Kebijaksanaan yang dimaksud adalah sebuah pemikiran, sehingga kita menemukan hakikat daripada kebenaran. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam pun yang pada awalnya mempelajari filsafat gitu, belajar tentang filsafat. Sehingga dalam Islam sendiri gitu, kalau di jurusan bahasa Arab gitu, ada yang namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu merupakan islamisasi daripada cabang filsafat, yaitu ilmu logika gitu. Sebenarnya filsafat itu tidak akan merusak akidah seseorang gitu pada dasarnya, karena yang namanya ilmu itu al-ilmu nurun gitu kan, ilmu itu adalah cahaya gitu.
Nah, yang namanya cahaya, dia akan menempati sesuatu atau jiwa-jiwa yang bersih gitu. Nah, ketika ilmu itu menjadi jahat atau menjadi buruk, sebenarnya bukan daripada ilmunya gitu, tapi orangnya. Sehingga pada dasarnya filsafat pun sama seperti matematika, filsafat pun sama seperti fisika, filsafat pun sama seperti biologi, seperti astronomi, seperti ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Karena kan apabila dikatakan filsafat, ya filsafat itu ilmu yang diciptakan oleh manusia, ya fisika pun, matematika pun itu bukan ilmu samawi gitu. Bukan ilmu yang difirmankan Tuhan, tapi ilmu yang diciptakan oleh manusia, namun melalui karunia Tuhan yang disebut dengan akal. Sehingga filsafat itu sebenarnya ilmu yang bisa kita analogikan seperti pisau gitu. Pisau dapat menjadi baik, dapat menjadi buruk gitu. Ketika kita menggunakan secara baik, dapat bermanfaat. Kita dapat menggunakan pisau untuk memotong bahan-bahan makanan, untuk memetik buah-buahan atau memetik sayur-sayuran gitu. Sebaliknya pun pisau dapat menjadi buruk ketika kita gunakan untuk membunuh, untuk menyayat sesuatu yang tidak pada tempatnya, seperti itu. Nah, sehingga pada dasarnya filsafat itu baik, yang namanya ilmu semua baik, yang buruk itu orang-orang yang atau oknum-oknum yang memanfaatkan ilmu itu secara tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Terakhir dari Kang Andika ya, mungkin sedikit saja ya Kang, nanti akan dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mangga. terima kasih kepada yang sudah memberikan saya untuk berdiskusi ya. Perkenalkan dulu, nama saya Andika Kurnia Rahman, NIM 1806389. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan mengenai tambahannya juga gitu yang mengenai masalah tentang ilmu filsafat gitu ya. Nah, berbicara tentang filsafat gitu ya, itu kan jelas gitu ya. Kita tuh lebih kepada mempelajari apa yang menjadi hakikat gitu ya. Ilmu tentang mencari hakikat gitu. Nah, betul lah sepakat apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, bahwasanya jangan pernah takut belajar filsafat. Karena pada dasarnya ketika kita belajar filsafat itu, konsepan daripada filsafat itu adalah lebih kepada hal masalah tentang kritis. Kenapa disebut hal masalah tentang kritis gitu ya? Ketika misalkan kita belajar filsafat, maka tingkat kritis kita tuh benar-benar diacu gitu ya, diasah gitu. Ketika misalkan gitu lebih kepada kenapa sih gitu ya ngomongin masalah filsafat tuh ngomongin masalah tentang agama yang terlalu dalam gitu. Nah, bagi saya gitu ya, ngomongin filsafat itu bukan sehal seperti itu gitu ya. Tapi gitu ya, ketika kita ingin belajar ngomongin filsafat, hal yang pertama itu adalah tentang ketauhidan dan tentang akidah kita. Itu harus buat dulu. Jangan sampai kita belajar ilmu filsafat, tapi akidah dan tauhid kita itu belum kuat. Nah, itu yang menjadi permasalahan ketika kita belajar ilmu filsafat, ketika kita akidah dan tauhidnya itu kurang. Tapi ketika misalkan kita kuat dalam tauhid dan akidahnya, filsafat itu benar-benar gitu ya, benar-benar melatih gitu ya tingkat daripada kekritisan kita teh. Jangankan seperti itu gitu ya. Kalau misalkan anak-anak bahasa Arab itu kadang kita selalu membicarakan apa yang tidak masuk akal gitu. Dan gitu saya pun itu bisa menggarisbawahi bahwasannya anak-anak itu sudah belajar filsafat, sadar atau tidak sadar gitu. Karena bagi saya belajar filsafat itu adalah belajar masalah tentang soal kritis gitu ya, kritis dalam pemikiran gitu. Begitu juga kita pun harus istiqomah dalam perbuatannya gitu. Perbuatan apa gitu yang istiqomah yang digarisbawahi di situ itu adalah ngomongin masalah tentang tauhid dan akidah. Nah, maka dari itu gitu ya, jangan sampai kalian merasa takut ketika ngomongin masalah tentang filsafat. Coba gitu ya, ketika misalkan kalian membuka buku gitu ya dari filsafat ilmu, di situ sangat jelas gitu ya bahwasannya ilmu itu sangat luas gitu ya. Nah, kenapa ilmu itu bisa disebutkan sangat luas gitu ya? Karena kita belajar filsafatnya dulu gitu ya. Jangankan seperti itulah gitu ya, banyak contoh-contohnya gitu. Ketika misalkan apakah manusia dan hewan itu memiliki akal atau tidak gitu. Kan kebanyakan kita selalu mengatakan bahwasannya kita dan hewan itu yang membedakan tuh bahwasannya kita itu memiliki akal dan hewan itu tidak. Nah, di buku filsafat ilmu itu kalau nggak salah karya Jujun
itu dibahas sangat mendetail gitu ya. Ternyata bahwasanya antara kita dengan hewan pun itu memiliki kesamaan gitu. Ada yang memiliki perbedaan itu adalah tentang masalah tentang hawa nafsunya gitu. Nah, maka dari situ gitu ya, ketika kita belajar filsafat, tauhid dan akidah kita itu harus sangatlah kuat gitu. Itu sih teh yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, ya intinya mah saya titip saja gitu ya. Kita itu harus kritis dalam pemikiran, istiqomah dalam perbuatan gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari setan, kebenaran datangnya dari Tuhan, dan saya sebagai tumbalnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jawabannya dari akang-akang semua yang menambahkan. Mungkin sudah terwakilkan ya jawabannya. Kita harus selalu kuat akan akidah kita gitu, sebelum mempelajari ilmu yang lain. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir ya, dikarenakan waktu. Mangga tadi dari pertanyaan ketiga boleh diulang ke Kang Egi ya? Ya. Enggak. Kan tadi tuh di penyaji kedua itu membicarakan kalau misalkan orang berilmu itu dijamin masuk surga. Nah, di sini konteks berilmu di sini itu seperti apa? Apakah yang mempelajari dan mendalami ilmu gaib itu juga dijamin masuk surga atau tidak? Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih jawab pertanyaannya. Mangga dari penyaji ada yang mau menambahkan, menjawab? Kang Ahmad, Kang Galang. Baik. Saya akan menjawabnya. Jadi maksudnya orang yang berilmu itu ya, yang terutama orang-orang yang berilmu seperti para ulama, karena mereka itu yang mengerti ayat-ayat Allah, dan mereka itu yang mengerti ayat-ayat Allah dan mengikuti firman-firman-Nya. Jadi kalau ilmu gaib itu ya mana ya enggak ya kalau misalnya ilmu gaib itu tidak harus ya, yang penting itu ilmu agamanya. Kenapa? Ya tadi saya sudah bilang kalau ilmu agama itu yang paling penting. Ilmu yang penting itu adalah ilmu agama, karena dari itu kita dapat mengikuti perintah-perintah Allah dengan benar. Mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin dari tadi Kang Galang sama Kang Ahwan sudah menambahkan ya. Sekarang dari Teh Shani, ada yang mau ditambahkan Teh? Dijawab? Tidak Teh, cukup. Terima kasih. Mangga kalau begitu dari penyaji yang lain. Ilmu gaib. Gimana sih kita harus menyikapi ilmu gaib? Dari peserta pun boleh jika ada yang ingin menjawab. Bismillah Teh, saya ingin menjawab. Mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan saya Sinsin Warsita Nurhayati, NIM 1822262 dari Pendidikan Bahasa Arab. Nah, jika ada yang bertanya apakah orang yang berilmu dia akan masuk surga, nah, jawabannya adalah salah satunya nih yang saya pernah pelajari ada dalam suatu hadis, potongannya ya, innamal amalu biniat. Jadi segala sesuatu itu bergantung kepada niat kita untuk menuntut ilmu karena apa? Gitu. Apakah untuk agar terlihat menjadi orang berilmu atau bagaimana gitu. Karena saya pernah membaca ada 3 golongan manusia yang dia disangka masuk surga tapi ternyata dia masuk neraka. Nah, yang pertama adalah seorang pria yang mati syahid. Yang kedua adalah seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga adalah seorang dermawan. Ketiga hal itu kan memang pasti, wah ini seorang pria yang mati syahid, ini pasti dijamin masuk surga, ya kan?
terus seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran itu pasti masuk surga, atau seorang dermawan itu pasti masuk surga. Tapi Allah Maha tahu apa yang di dalam hatinya. Ketika yang 3 golongan itu ditanya oleh Allah, kata Allah, apa yang kamu perbuat dari berbagai nikmat itu? Maka yang pertama nih, seorang pria yang mati syahid, dia menjawab, aku telah berperang karenamu sehingga aku mati syahid. Tapi Allah justru langsung menjawab dengan, kamu berdusta, kamu berperang karena ingin dilihat seorang pemberani. Nah itu. Yang kedua adalah seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran. Nah, Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu? Lalu seorang ulama itu dia menjawab, aku telah membaca Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkannya karenamu. Tapi Allah lebih tahu, dia menjawab, kamu berdusta, katanya. Kamu berdusta, kamu mengajarkan itu semua karena kamu ingin disebut, ingin dilihat menjadi seorang qori gitu. Dan yang ketiga adalah seorang dermawan. Seorang dermawan, Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi dia menjawab, dia berinfak kamu ya Allah gitu. Tapi Allah langsung menjawab, kamu berdusta, kamu berinfak karena ingin terlihat dermawan. Nah, maka ketiga golongan tersebut masuk dan diseret ke neraka jahanam. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Untuk apa sih kita menuntut ilmu? Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk yang ilmu gaib, bagaimana, apakah orang yang mempelajari ilmu gaib akan masuk surga? Kita lihat di ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita harus mempelajari ilmu gaib gitu, karena Allah juga gaib. Kita mempelajari ilmu gaib, ilmu yang belum terlihat sama kita. Dalam rukun iman, ilmu gaib, contohnya iman kepada hari kiamat, kita belum merasakan, dan nauzubillah ya, semoga kita merasakan itu. Kita tidak tahu gitu nanti kiamatnya kapan atau bagaimana, kan itu ilmu yang gaib. Nah, jadi kita harus mempelajari ilmu itu gitu. Atau iman kepada malaikat, kan malaikat gaib. Nah, seperti itu sih kalau menurut pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya dari penyaji maupun dari yang menambahkan. Mungkin sudah terjawab ya mengenai ilmu gaib itu. Kita tetap harus mempercayai adanya gaib, tapi tentunya dalam lingkupan Islam gitu ya. Mungkin untuk diskusi kali ini kita cukupkan saja sekian. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pematerian dari dosen kita, Bapak Dr. Fahri MAG, mengenai tema ini, yaitu penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Mangga kepada Bapak Fahrudin dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari 3 kelompok tadi ya, yang berkaitan dengan masalah penerapan Islamisasi sains dalam berbagai ilmu, dalam berbagai disiplin ilmu. Yang menjadi pokok bahasan dalam materi ini sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu apa sih hakikat pengetahuan itu, kemudian apa definisi Islamisasi dan prasyarat Islamisasi itu, dan bagaimanakah langkah-langkah Islamisasi dan juga tujuan Islamisasi itu apa. Nah, sebelum saya berbicara tentang itu, ada latar belakang barangkali yang berkaitan dengan hal ini. Ada sebuah buku ya yang berjudul Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu tertinggal dan di luar Islam itu maju.
juga banyak dibicarakan ke dalam bidang sains. Barat itu sekarang ini memang ya tidak bisa kita pungkiri mereka lebih maju daripada umat Islam dalam bidang sains dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, seakan-akan ilmu itu memang seolah-olah datangnya dari Barat gitu ya. Hingga dalam menjawab pertanyaan buku ini, kenapa umat Islam itu tertinggal dan umat non-Muslim itu maju? Padahal sebenarnya gini ya, dulu itu umat Islam itu pernah mengalami kejayaan. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-9 Masehi, Islam itu pernah mengalami kejayaan. Tadi juga telah disinggung gitu ya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang saat itu terkenal, diantaranya ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, gitu kan, dan lain-lainnya. Kenapa umat Islam itu saat itu maju? Pertama, memang jawabannya karena umat Islam itu memang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan sebagai inspirasi untuk mengkaji ilmu. Yang kedua, banyak mengkaji ayat-ayat kauniyah. Ayat Allah itu kan ada dua, ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu berupa Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah itu adalah berupa alam semesta ini. Kalau ini kita kaji, gitu kan, ya insya Allah akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah itu, sekarang kenapa umat Islam itu mundur, gitu kan? Kenapa umat Islam itu mundur? Karena umat Islam saat sekarang ini menjauh dari Al-Quran. Bahkan banyak orang yang tidak paham Al-Quran. Bukan hanya tidak paham, banyak juga orang yang tidak bisa baca Al-Quran, gitu kan. Bagaimanakah akan menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk melahirkan atau untuk mengkaji gitu ya alam semesta ini sehingga hasilnya akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan kalau tidak paham, gitu kan. Nah ini penyebabnya umat Islam itu sekarang ini kenapa mengalami kemunduran, karena memang pertama jauh dari Al-Quran. Yang kedua memang kurangnya mengkaji ayat-ayat kauniyah, mengkaji alam ini, gitu kan. Itu memang kurang. Nah, mungkin ya kalau kita berbicara di dunia perguruan tinggi, ya di ITB itu ya banyaklah ahli ilmu yang suka mengkaji ilmu, termasuk ya di UPI juga banyak. Tapi bila dibandingkan dengan perguruan tinggi di Barat, gitu kan, itu mereka lebih maju. Kalau kita berbicara perguruan tinggi top dunia yang banyak melakukan penelitian, gitu kan, yang hasilnya itu banyak dimuat di jurnal-jurnal yang memang berskala internasional, itu umumnya perguruan tinggi ya di kalangan mereka orang-orang non-Muslim. Nah, sehingga wajar kalau mereka saat sekarang ini maju. Nah, oleh karena itu bagaimana kakak? Nah, di sini islamisasi saya dalam berbagai disiplin ilmu supaya Islam itu memang punya prinsip yang kuat gitu, dan Islam juga bisa maju kan gitu kan saat ini. Betulnya bisa dilakukan. Nah, sebelum ke sana saya akan jelaskan dulu ini. Apa sih hakikat ilmu pengetahuan itu? Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui, yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Itulah pengetahuan. Kemudian apakah ilmu pengetahuan atau sains? Sains sering diartikan aktivitas intelektual yang sistematis untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman secara rasional dan empiris dari berbagai segi kenyataan tentang alam semesta ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan sains, gitu kan. Kenapa Indonesia, umat Islam tertinggal dalam ilmu pengetahuan atau dalam sains? Karena memang saat sekarang ini terus terang saja hanya sedikit orang-orang yang mau kaji ya untuk menyelidiki, menemukan,
dan meningkatkan pemahaman secara rasional ya dari yang ayat-ayat kauniyah khususnya gitu. Sehingga wajar kalau tertinggal. Nah, kemudian kalau kita berbicara Al-Qur'an. Al-Qur'an sebenarnya sumber ilmu pengetahuan, Al-Qur'an itu. Memang Al-Qur'an tidak bisa dikatakan sebagai science ya, tidak. Tapi Al-Qur'an itu sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang mendorong dikembangkannya ilmu pengetahuan. Ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia agar menggunakan akal pikiran dan segenap potensi yang dimilikinya untuk memperhatikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu dalam Al-Ghasyiyah. Ini kan sebetulnya merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimanakah onta itu diciptakan? Bagaimanakah langit itu ditinggikan? Bagaimanakah gunung itu dikokohkan? Bagaimanakah bumi itu dihamparkan? Ini sebetulnya kan tantangan dari Allah. Kalau kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, kita akan terinspirasi kan untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah. Contohnya ayat-ayat kauniyah misalkan yang di sini dicontohkan onta. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Kalau kita kaji gitu kan, onta itu akan lahirlah ilmu biologi kan gitu kan. Atau juga kita mengkaji makhluk yang lain lah manusia gitu kan. Dikaji. Ya, atau juga binatang-binatang yang lain misalkan ya. Ini contoh saja kan kenapa onta yang dicontohkan, karena memang yang sangat familiar dengan orang Arab ya adalah onta gitu kan. Kalau Allah berbicara kenapa bagaimanakah sapi itu diciptakan, mungkin bingung kan gitu kan, karena ya di sana jarang sapi. Tapi kalau onta ya sangat familiar kan. Nah inilah, jadi kalau onta itu dikaji kan akan lahirlah ilmu biologi. Bagaimanakah langit itu ditinggikan gitu kan. Kalau ini dikaji oleh kita, lahirlah ilmu fisika gitu kan. Bagaimanakah gunung itu dikokohkan. Kalau dikaji secara mendalam, lahirlah ilmu geologi gitu kan. Ilmu bumi, ilmu geografi. Bagaimanakah bumi itu dihamparkan. Ya akan lahirlah ilmu-ilmu bumi dan lain sebagainya. Itu kan. Ternyata memang di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah ini supaya memang manusia itu menghasilkan ilmu. Bahkan di dalam ayat yang pertama turun kan diawali dengan ikro. Ikro itu kan bacalah. Apa yang dibaca di sana itu bukan hanya membaca tulisan, karena ya Nabi Muhammad sendiri bukan orang yang pandai membaca dan menulis. Di ikro di sana bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bagaimanakah Allah menciptakan manusia gitu kan, dan seterusnya, itu yang harus dikaji kan gitu kan. Itu mengkajinya itu bismi rabbik dengan nama Tuhan. Nah ini saya kira. Kemudian ayat-ayat selain dari itu banyak sekali ya dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh saja kan. Yang kedua, dorongan Al-Quran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tersebut terlihat pula dari banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan maksudnya itu ya. Contoh misalkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Itu tadi dasar-dasar ilmu pengetahuan ya kurang. Contohnya yaitu awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang artinya apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini kan jelas kalau kita lihat teori Al-Quran ini ya menjelaskan tentang teori Big Bang itu kan, bagaimanakah teori Big Bang tentang penciptaan alam ini yang bermula memang berasal dari air, kemudian dikabut gitu kan, mengeras dan akhirnya meledak, jadilah alam ini. Dalam Al-Quran ternyata sudah dijelaskan.
bahwa kata Allah sesungguhnya langit dan bumi ini keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Fataknahuma, kemudian oleh Allah dipisahkan antara keduanya, dipecahkan. Fataknahuma itu dipecahkan. Kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air gitu. Ya ini kan ya jelas menjelaskan tentang teori Big Bang yang ditemukan oleh orang Barat yang pada dasarnya dalam Al-Quran itu tentunya ada kan, gitu kan, ada. Nah, itu contoh-contoh lain. Kemudian contoh lain misalkan saya akan berikan satu ayat lagi. Dalam Al-Quran surat Yasin misalkan kan dijelaskan di sana. Asyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim itu. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau junil qadim, itu kan menjelaskan tentang peredaran matahari, bumi dan bulan. Kalau ini dikaji oleh kita, itu akan menghasilkan apa? Ilmu astronomi kan. Akan lahirlah ilmu juga, ilmu falak gitu kan. Nah, sebetulnya semuanya dalam Al-Quran itu ada kan itu. Nah, ini saya kira. Nah, kemudian yang berikutnya, walaupun banyak temuan di bidang ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kebenaran ayat Al-Quran, namun Al-Quran bukanlah buku tentang ilmu pengetahuan, ya, harus dicatat. Al-Quran bukanlah buku tentang ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran yang mencakup cabang-cabang ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak mencakup cabang-cabang ilmu pengetahuan, melainkan Al-Quran merupakan sumber ilmu. Al-Quran banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan misalkan ekonomi gitu kan, ada dasar-dasarnya yang berkaitan dengan ya komunikasi tadi juga sudah dijelaskan gitu kan, ada. Sehingga Islamisasi sains gitu kan dalam berbagai bidang ilmu itu sangat dimungkinkan saat ini gitu kan. Hingga akhirnya ya umat Islam itu akan maju kan gitu. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk ya, termasuk petunjuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Itu agar ilmu pengetahuan dikembangkan untuk tujuan peningkatan kemajuan umat Islam tentunya. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran juga sebagai petunjuk ya, tidak hanya mendorong manusia agar mengembangkan ilmu pengetahuan, melainkan juga memberikan dasar-dasar dan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Memang dasar-dasar tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran semuanya ada, sehingga Al-Quran itu kenapa dikatakan sebagai kitab suci yang lengkap? Karena di dalamnya tibyanan likulli syai', menjelaskan terhadap segala sesuatu gitu kan. Nah, itu saya kira. Baik. Kemudian yang terkait dengan masalah pengetahuan ini, apa sih sebetulnya ciri-ciri ilmu pengetahuan itu? Kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, pertama cirinya itu memang ilmu pengetahuan adalah sistematis. Gitu ya. Artinya memang sistematis memiliki arti bahwa pengetahuan ilmiah tersusun sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional. Itu yang dimaksud sistematis. Itu ciri ilmu pengetahuan. Anak kalau belajar filsafat ilmu, itu akan muncul. Yang kedua, keumuman. Jadi keumuman menunjuk pada kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang senantiasa makin luas dengan penentuan konsep-konsep yang paling umum dalam pembahasannya. Yang maksud keumuman. Yang ketiga, rasionalitas. Ciri rasionalitas berarti bahwa ilmu sebagai pengetahuan ilmiah yang bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Nah, itu ciri-ciri ilmu pengetahuan. Kemudian ada 6 ya. Yang keempat, objektivitas. Ini supaya Anda lebih mendalam lagi silahkan belajar bacalah buku filsafat ilmu. Ciri objektivitas ilmu menunjuk pada keharusan untuk sikap objektif dalam mengkaji suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi dan kesukaan atau kepentingan pribadi. Penting. Kemudian reliabilitas. Ya. Reliabilitas berarti bahwa pengetahuan ilmiah harus dapat diperiksa kebenarannya, diteliti kembali atau diuji ulang oleh masyarakat ilmuwan. Yang keenam, komunalitas. Itu penting. Ciri komunalitas, ilmu mengandung ilmu mengandung arti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik umum. Nah, itu yang maksud komunalitas itu. Nah, sekarang fokus kepada apa sih yang dimaksud islamisasi ilmu pengetahuan itu? Kan? Ya, tadi juga banyak dibahas gitu kan. Ya, yang pertama yang dimaksud, saya ini sampai jam berapa ya? Mohon maaf ya. Supaya tidak terlalu lama. Sampai jam 5 atau sampai jam berapa? Sampai jam 5, Pak. Oh, itu berarti. Baik, kalau begitu saya akan persingkat saja ya. Apa yang dimaksud islamisasi ilmu pengetahuan itu? Pertama
Ada yang beranggapan bahwa Islamisasi pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu menurut saya itu salah kan, itu namanya justifikasi kalau begitu. Kedua, ada yang mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Islam bukan begitu menurut saya. Yang ketiga, Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam dengan mempelajari dasar metodologinya. Nah, kemudian keempat nih, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab dengan berbagai pandangan dan pemaknaan yang muncul secara beragam. Dan ini perlu kiranya untuk diungkap agar lebih dipahami apa yang dimaksud Islamisasi pengetahuan itu. Oleh karena itu ada beberapa pendapat nih juga sudah dikemukakan tuh ya. Memang yang sangat populer tentang Islamisasi ilmu pengetahuan ini, pertama menurut ada pendapat Al-Atas itu ya. Ada juga Al-Faruqi. Kalau menurut Al-Atas ini Islamisasi yaitu, nah ini yang terpenting saya kira, pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur rasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Ini Islamisasi itu. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Jadi, Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak kuat proses evolusi dan evolusi. Gitu. Nah, itu yang menurut Al-Atas. Ini artinya dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu nih. Akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya sesuai dengan ya fitrahnya. Misalkan ilmu, bagaimanakah Islamisasi ilmu ekonomi gitu. Selama ini teori ekonomi yang kita pelajari atau dipelajari di kuliah-kuliah itu kan ilmu ekonomi barat. Padahal Islam itu kan punya Al-Quran yang di dalamnya ada prinsip-prinsip tentang ekonomi dan juga aplikasinya dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, justru bagaimanakah Islamisasi misalkan dalam bidang ekonomi ya kita kaji, kita angkat teori-teori ekonomi yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Bukan hanya sekedar justifikasi gitu kan. Kemudian untuk melakukan Islamisasi pengetahuan tersebut menurut Al-Atas nih perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Apa? Pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Itu sehingga bisa dilakukan dalam berbagai cabang ilmu. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi nih dua lagi. Ini menurut Osman Bakar, Islamisasi pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern nih. Jadi program ini memang menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Nah, kemudian Bapak, punten Pak, suaranya ke mute. Baru ke mute. Iya Pak, suaranya. Bapak punten, suaranya masih ke mute Pak. Pak, mohon masih maaf, ke mute, Pak. Itu suaranya masih mati, Pak. Ya, dari tadi nggak kedengaran suaranya. Baru, Pak. Cuma sedikit. Kenapa ya itu bisa? Kenapa bisa begitu tuh? Mungkin kepencet. Tidak mau korek. Oh ya, kita lanjutkan. Bagaimana memunculkannya lagi nih? Share screen. Sudah Kenapa ada. tidak muncul ya? Kenapa? You can't.
screen share while Masih ada Pak share screen-nya? Nggak kelihatan oleh saya Untuk ya? slide-nya sudah ada. Nah, baik. Jadi, saya kira waktunya sudah mau habis ya. Jadi memang itulah jadi yang dimaksud Islamisasi ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar justifikasi gitu ya, bukan, tapi ya betul-betul bagaimanakah ini bentar. Kenapa tidak bisa bergerak ya? Tidak bisa bergerak. Baik. Nah, oleh karena itu ada barangkali yang tadi yang ingin saya sampaikan ini. Tidak bisa bergerak, kenapa ya? Untuk slide. Langkah-langkah Islamisasi. Ya. Saya kira ini penting diketahui bahwa untuk agar supaya bagaimanakah kita mengislamisasi ilmu pengetahuan dan dalam berbagai bidang ilmu ya, supaya artinya betul-betul umat Islam ini bisa memiliki ilmu yang jelas gitu kan, yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Tentunya ini penting supaya kita tidak terlalu cenderung pada teori-teori yang ada dari barat. Oleh karena itu langkah-langkahnya ya, pertama, yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan ini, yang pertama penguasaan disiplin ilmu modern, kuasai dulu kan gitu ya. Yang kedua, penguasaan hasanah Islam. Ya, pahami Al-Qur'an, bagaimana konsep Islam yang ada dalam Al-Qur'an, konsep Islam yang ada dalam hadis, konsep Islam yang ada yang menurut teori-teori ya ahli-ahli orang Islam kan itu kan banyak. Yang ketiga, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu itu. Ya, kemudian ditentukan ini mana yang relevan, mana yang tidak kan itu kan. Kemudian ini penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Tingkat perkembangannya di masa kini ya harus dinilai oleh kita kan gitu ya, sehingga ya itu langkah-langkah untuk Islamisasi itu. Kemudian yang berikutnya, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Apa sih yang dihadapi oleh umat Islam saat sekarang ini kan tentang Islamisasi ilmu ini kan gitu ya, apa yang ingin dikembangkan gitu kan. Kemudian survei permasalahan yang dihadapi umat manusia saat sekarang ini juga, apa sih yang dibutuhkan. Tanpa mengetahui sesuatu yang dibutuhkan ya kita tidak akan jelas juga, terlalu meluas. Kemudian analisis kreatif dan sintesa gitu kan, dianalisis. Kemudian baru berikutnya penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Nah gitu kan. Jadi ini bukan sebetulnya ya itulah yang dimaksud Islamisasi itu. Ya, kemudian kita melihat dulu bagaimana konsep Barat itu ya. Kemudian setelah kita tahu ya nanti penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam ini. Ya, kita cari ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan, seperti tentang teori Big Bang tadi kan gitu ya. Nah, sebetulnya ya kalau kita mau mengangkat, Islam itu punya konsep seperti tadi kan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup Allah kami ciptakan dari air. Kemudian ya kalau kita kaitkan dengan bahwa sungguhnya langit langit dan bumi itu dulunya merupakan suatu yang satu padu, berarti kan ada sebuah proses di dalam Al-Qur'an. Jadi kan ada proses-proses itu. Itu kalau dikaji, itulah yang dimaksud Islamisasi itu, sehingga akhirnya umat Islam itu betul-betul punya konsep tentang sains itu gitu kan, dalam berbagai bidang tentunya. Kemudian setelah itu ya adanya penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamkan itu. Ini saya kira langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita ingin Islamisasi ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam itu betul-betul eksis gitu kan, dan kembali seperti yang pernah dialami pada abad ke-7 dan abad ke-9 Hijriah, di mana umat Islam itu betul-betul menguasai ilmu pengetahuan. Saat itu Barat itu masih tidur. Anda baca bagaimanakah proses gitu ya, transformasi ilmu yang akhirnya seolah-olah ilmu itu datangnya dari Barat, itu kan ada prosesnya. Dulu kan pernah terjadi yang disebut dengan perang salib itu kan, di mana tatkala perang salib itu kan umat Islam itu kan dulu itu pernah menguasai sebagian daratan Eropa. Cordova itu di Spanyol pernah menjadi pusat peradaban Islam. Dan di sana ada perpustakaan Islam. Jadi perang salib yang berkepanjangan, umat Islam banyak yang dibunuh, diusir, perpustakaan juga bukunya banyak yang diambil. Orang Barat itu diterjemahkan, kemudian ya setelah itu dicetak kembali. Kalau orang ilmu itu datangnya dari Barat gitu kan.
Nah, di saat sekarang ini juga saya kira kalau umat Islam itu ingin maju, bisa. Bagaimana islamisasi ilmu itu? Karena kita punya konsep sebetulnya dalam Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran yang tadi telah dijelaskan di awal dasar-dasarnya kan itu. Nah, inilah saya kira ya, jadi hal yang berkaitan dengan islamisasi ilmu ini. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan tadi, saya kira karena ini penting ya. Ada hal yang menggelitik pemikiran saya bahwa ada orang yang berilmu dijamin masuk surga, katanya bagaimana dengan pelajari ilmu gaib itu. Sebetulnya gini ya, di dalam Al-Quran itu orang yang dijamin masuk surga itu orang yang beriman dan bertakwa. Kan? Innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun. Mohon maaf ini ya, kalau saya berbeda pendapat. Jadi tidak ada jaminan misalkan bagi ulama tentu yang dia memiliki ilmu. Memang ya dalam Al-Quran jelaskan innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Tapi ya maksud saya khawatirnya kalau setiap ulama akan masuk surga, khawatirnya salah persepsi. Sebab di dalam Al-Quran yang akan dijamin masuk surga itu ialah orang yang beriman dan bertakwa. Innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun. Berkaitan dengan orang bertakwa bahwa innalil muttaqina mafaza gitu kan. Ya itu. Ya, itulah saya kira. Jadi ya jangan sampai juga suka ada pertanyaan apakah setiap umat Islam dijamin masuk surga? Menurut saya sih tidak. Kalau umat Islam tidak beriman dan bertakwa ya tidak gitu kan. Saya kira begitu. Juga kalau kita berbicara ulama kan ada ulama juga, ada yang ulama su dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ulama yang beriman dan bertakwa itulah saya kira akan dijamin masuk surga gitu ya. Ini sedikit saja. Kemudian filsafat tadi. Ya, supaya kita tidak sesat gitu ya dalam memahami filsafat, anggap saja bahwa filsafat itu sebagai asah otak saja gitu ya. Sebagai asah otak, karena memang kalau kita belajar filsafat terutama nih ya, filsafat materialisme misalkan. Kalau kita tidak didasari oleh iman yang kuat, ya memang bisa sesat. Tapi tidak semua filsafat itu sesat. Betul tadi apa yang dikatakan oleh yang dari jurusan bahasa Arab itu memang ya, belajar filsafat itu bagus sebetulnya kan gitu ya. Asal memang kita didasari oleh keimanan yang kuat, terutama karena berbicara tentang filsafat materialisme, marxisme gitu kan. Itu memang kenapa misalkan ada UIN pernah gitu ya, lulusan filsafat setelah mereka belajar filsafat materialisme, kemudian mereka tidak percaya pada Tuhan gitu ya. Akhirnya Tuhan telah mati ditulis di kaosnya gitu. Memang pernah terjadi itu. Karena belajar filsafat kemudian diyakini, padahal belajar filsafat hanya asal otak saja, bukan untuk diyakini. Jangan diyakini, kalau diyakini bahaya. Yang harus kita yakini ya keimanan kita kan gitu, sebagai orang Islam itu. Jadi karena itu kita kalau mau belajar filsafat, terutama filsafat materialisme gitu kan, dan juga filsafat yang lainnya, kita tetap artinya harus didasari oleh keimanan yang kuat dan anggap saja bahwa filsafat itu sebagai asah otak, asah pikiran saja kan. Dengan demikian artinya sebagai pengetahuan saja, jangan suatu hal yang diyakini. Saya kira gitu ya. Itu ringkasnya gitu ya. Kemudian bagaimana kalau agar umat Islam ini ingin maju, ya tadi sudah jelas saya kira. Bagaimana kita juga harus saat sekarang ini kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk mengkaji ilmu, terutama ayat-ayat kauniyah gitu, dan juga bagaimanakah mendorong kita untuk mengkaji, meneliti gitu kan, seperti yang dilakukan oleh orang Barat. Saya kira gitu. Kemudian ilustrasinya tadi itu bahwa salah satu contohnya perguruan tinggi yang sekarang top rankingnya di dunia itu justru ada di kalangan orang non-Muslim. Indonesia itu belum ada yang masuk top 100 saja, belum ada yang masuk. Ya ITB saja baru masuk 500 sekian gitu ya. Artinya memang masih jauh ya. Saya kira itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mendorong Anda untuk mengkaji ilmu, dan bagaimanakah dalam mengkaji ilmu itu kita harus kembali betul-betul kepada Al-Quran, dan itulah saya kira yang dimaksud dengan islamisasi ilmu pengetahuan itu. Ya, dari saya itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fahrudin MAG atas pemateriannya mengenai penerapan islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Mungkin sedikit kesimpulan ya, dari rangkaian tadi kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang banyak ilmu-ilmunya datang hadir dari Al-Quran ataupun ilmu Islam. Tapi yang terpenting untuk kita adalah bagaimana sikap kita terhadap ilmu itu sendiri.
Sudahkah kita mempelajarinya atau mengkaji ayat-ayat Allah? Oleh karena itu, Islamisasi hadir untuk tidak sekedar justifikasi, tapi untuk keselarasan antara Islam dan sains. Maka daripada itu, tugas kita sebagai Muslim juga mahasiswa untuk mengembalikan gitu ya citra Islam pada sains. Mungkin sekian rangkaian acara dari FGD tutorial SPI ketiga ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Manik MSA dan pengurus mohon undur diri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk peserta presensi out ya. Sudah dimulai.